Nama Muhammad Adib, saya lahir 11 Mei 1961. Ya, saya kira perbedaan ya ada, cuma masalah kesibukan aja itu yang berbeda. Kalau sebelum jadi dewan, mungkin kesibukan lebih banyak ke masalah urusan rumah tangga. Tapi setelah jadi dewan tentunya ini lebih banyak urusan dengan konstituen. Jadi salah satunya ya sering terima telepon, WA. Ya saya kira itu yang agak yang menonjol, perbedaan yang menonjol itu. Kalau dari aspek perkembangan, sebenarnya dari satu sisi ada kemunduran. Ya indikasinya ya itu dulu P3 itu pernah memperoleh kursi sampai 18, bahkan sempat tersalib oleh rival terberat saat ini yaitu dari PDIP yang di tahun hasil pemilu 2014 kita hanya memperoleh 9 kursi, sementara PDIP 10 kursi, sehingga kita gagal untuk mendapatkan jatah ketua dewan. Tapi alhamdulillah hasil 2019 kita bisa naik 1 kursi, rival kita turun 2 kursi. Jadi kembali kepada masa kejayaan dulu, ini memang perlu dicermati kenapa yang dulu pernah meraih 18 kursi kok bisa turun. Tentunya perlu kita evaluasi bahwa mungkin ada beberapa daya tarik yang ada yang selama waktu kejayaan itu kita miliki, ada beberapa yang hilang. Di antaranya mungkin calon-calon atau wakil-wakil yang maju dalam kontestasi pileg itu banyak kalah bersaing. Mestinya itu harusnya sudah diantisipasi sebelumnya, karena memang banyak bermunculan partai-partai baru berhasil menampilkan calon-calon yang memang punya pengaruh di masyarakat, sehingga akhirnya P3 kehilangan beberapa konstituen. Tapi sebenarnya ada fenomena yang menarik. Ini di dapil saya sendiri. Jadi dulunya saya bukan aktivis partai karena saya aktif di NU. Jadi saya di MWC NU. Waktu itu posisi saya waktu saya nyalon di 2014 itu sebagai Suriah MWC NU Donorojo. Waktu saya maju periode sebelumnya P3 dapil 3 itu hanya memperoleh suara 6.006 kalau tidak salah, 6.006 suara. Cuma dapat 1 kursi, itu pun urutan kursinya itu hampir, kalau nggak salah hampir terakhir. Tapi setelah saya maju, terus almarhum Bapak Imam Susdi Gosali maju, yang kedua-duanya saya dan almarhum itu sebetulnya bukan dari kader asli P3, tapi karena masing-masing dapat dukungan dari masyarakat, dari konstituen cukup signifikan, akhirnya total suara di dapil 3 itu by name maupun by partai totalnya 28.000 lebih. Itu sudah kenaikannya berapa persen itu? Bisa hampir lebih dari 500% lah. Dari situ sebetulnya bisa dibuat acuan untuk evaluasi. Kenapa kita bisa menaikkan suara dengan begitu sangat signifikan? Ya karena memang saat itu calon-calon yang ada di dapil 3 benar-benar all out, mulai dari masa pendaftaran itu sudah mulai mencari dukungan. Saya kira itu tidak mustahil bisa diadopsi di dapil-dapil lain. Biasa kalau profil itu ya dari pendidikan saya S1 dulu memang basic saya itu dari pesantren. Dulu saya lulusan Matholiul Falah, sama seperti Bapak Kiai Haji Marzuki. Saya sempat di Undip, saya daftar di Undip, cuma status saya waktu itu sudah PNS, jadi
saya harus membagi waktu itu yang akhirnya tidak bertahan tidak sampai saya selesaikan karena saya harus saya mutasi ke Jepara, jadi tidak mungkin lagi. Cuma dari Undip saya banyak dapat pengalaman di organisasi PMII. Waktu itu teman sejawat saya Pak Mukowam itu untuk pengalaman organisasi saya. Dari NO saya memang sejak saya menetap di Mlingoh Donorojo itu ya langsung di NO, mulai dari ketua ranting 1 periode ke MWC di antara tahun 2010 sampai 2014. Kalau pengalaman lainnya, saya pernah pindah ke Papua, saya jadi PLT atau PJS ya, kepala desa cuma 2 tahun di Papua karena desanya belum ada kepala desa definitif. Saya dipilih oleh pemerintah Kabupaten Nabire sana untuk menjabat sebagai kepala desa sementara. Mestinya ya membantu komisi dalam hal administrasi. Jadi kalau ada rapat-rapat itu tentunya dokumen rapat itu saya harus bertanggung jawab atas arsip-arsipnya. Saya ingin mengomentari warga Jepara dari sisi tipikal atau karakter orang Jepara. Yang jelas orang Jepara ini bisa dikatakan orang mayoritas agamis lah, mayoritas agamis. Jadi untuk para pimpinan itu faktor itu jangan dilupakan. Pimpinan itu baik yang di eksekutif, legislatif, atau tokoh agama, tokoh masyarakat, sifat agamisnya orang Jepara itu jangan diabaikan. Jadi pendekatan apapun itu aspek agama harus jadi pertimbangan utama. Ya saya kira itu, makanya ini yang menarik. Misalnya dalam hal perhelatan pilkada atau apapun, hendaknya masyarakat Jepara itu harus mengacu pada faktor itu. Jadi kalau pilih pimpinan ya harus yang background agamanya yang harus kuat. Ya jadilah masyarakat yang baik, yang taat hukum. Nah, yang taat hukum itu aja. Supaya masyarakat itu baik secara subjektif, objektif itu memang bisa ke arah taat hukum ya. Kegiatan-kegiatan lingkungan itu diikuti karena sekarang sudah sistem informasinya sudah bagus. Jadi kalau ada informasi penting itu mesti mulai dari bupati, terus ke camat, terus ke kepala desa, sampai ke RT itu sudah berjalan sangat baik. Kalau masyarakat itu mau aktif di kegiatan lingkungan, misalnya ada kegiatan RT-nan, ikut, itu nanti tidak akan ketinggalan informasi penting. P3 untuk kembali merebut hati masyarakat itu sangat terbuka lebar. Cuma ya kembali kepada kekompakan para pengurus partai, mulai dari DPC, terus PAC-nya sampai ke pengurus rantingnya. Kelihatannya masih bisa dioptimalkan lagi lah. Harapan dan budaya komunikasi, budaya musyawarah itu harus ditingkatkan lagi. Itu kunci itu. Kalau SDM saya kira sudah cukup lah. SDM tidak kekurangan. SDM sebetulnya tinggal itu saja pola komunikasinya aja yang diperbaiki. Ya memang harus figur yang mau menjalin komunikasi di semua lini. Soalnya ya tidak hanya di Jepara, itu kalau di tempat-tempat lain lah, di daerah-daerah lain itu biasanya persoalan timbul itu karena ada miskomunikasi. Mungkin karena terlalu menonjolkan egonya, ego pribadi. Untuk pemimpin khususnya Jepara ke depan mudah-mudahan pokoknya mau menjalin komunikasi di semua lini. Jadi kepada legislatif, kepada tokoh-tokoh
masyarakat dibangun sebaik-baiknya. Karena sepandai apapun figur, tapi ada kekurangan di masalah komunikasi, kekurangan di masalah pengendalian ego. Pasti amanah yang diemban beliau dalam melaksanakan tugas-tugasnya banyak kendala nanti. Tapi sebaliknya, seandainya SDM-nya itu pas-pasan, tapi komunikasinya baik, pengendalian egonya juga baik, insya Allah semua kekurangan itu akan mudah teratasi. Insya Allah itu tidak muluk-muluk. Ya tinggal masyarakat Jepara itu nanti bisa agak memperbaiki mindsetnya, menjadikan atau memilih bupati yang sesuai kriteria itu. Pesan saya untuk pemimpin Jepara, bangunlah komunikasi yang baik di semua mitra kerja.